Silakan, Sony. Terima kasih, Tina, untuk membukanya dengan lagu-lagu yang cocok untuk hari ini dan juga pesan yang sudah diberitakan sebelumnya tentang doa Yesus kepada kita dan murid-muridnya. Mari kita baca dulu sebelumnya Yohanes 17 dari mulai Steve kasih ayat mulai dari ayat 12. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tanganmu. Silakan kau berbicara melalui bibir saya dan semua di sini agar kemuliaan-Mu Tuhan, agar rencanamu yang kau telah rencanakan bagi kami semua di sini untuk merubah dunia ini menjadi kemuliaan-Mu akan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kau berikan kepada kami. Kami serahkan sisanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amen. Oke, saya yang mulai. Selama Ya, aku boleh. bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Correct? Or am I skipping one? No, that's it. 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya What's this? I can't read it. What happened? I don't know. Supaya Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu. aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa Ya yang Bapa adil, yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau beri kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Kalau kita perhatikan, Yohanes 17 ini menulis tentang pesan dan doa akhir yang sangat penting. Karena setiap orang biasanya sebelumnya meninggal atau untuk Tuhan Yesus disalib di kayu salib nantinya, doa ini adalah doa yang terakhir yang sangat penting bagi kita untuk merenungkannya juga, dan lebih penting lagi agar kita bisa menjalankannya. Ini berbicara tentang tugas apa yang murid-muridnya dan kita semua yang harus lakukan selanjutnya apabila Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama dengan kita. Apa rencana Bapak dalam menyelamatkan dunia ini? Bagaimana keberhasilan kita? Apakah kita sudah bergantung penuh kepada Bapak dalam melakukannya sehingga dunia ini dapat dimenangkan? Dari ayat 12 kita belajar di sini. Tuhan Yesus sudah memelihara dan telah menjaga murid-muridnya.
Tidak ada seorang pun yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ayat ini benar memberi trigger kepada saya, sebab kedengarannya ada orang-orang yang sudah ditakdirkan untuk binasa. Apakah ini benar? Ayat ini menjadi bahan pertanyaan dan diskusi di antara para teologian pada saat itu. Ada orang-orang yang ditakdirkan, kedengarannya ya, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ada teori yang keluar pada saat itu, adalah teori predestination. Mungkin saudara pernah dengar tentang hal ini juga. Jadi mereka pikir Tuhan sudah menentukan untuk beberapa orang yang sudah binasa ya binasa, nggak bisa ketulungan lagi. Apakah ini benar? Apakah ini hati Tuhan? Ini yang kita perlu mengerti benar-benar sifat hati Tuhan. Apakah Tuhan mau kita binasa? Biarpun apapun yang kita lakukan. Contohnya Yudas. Yudas itu ditentukan binasa, betul. Tapi apakah ini maksud Tuhan dalam hal ini? Kita tahu sekarang Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu siapa yang sudah akan mati dan masuk neraka. Tetapi apakah kasih Tuhan lebih dari itu? Kalau saya baca tentang Yudas, Yudas ini sudah berkali-kali diberitahukan oleh Tuhan agar dia bisa bertobat dan balik kepada Tuhan. Tapi kenyataannya, ayat 41 yang 10 itu mengajarkan kita ayat nubuatan tentang Yudas, di mana Yudas sebagai murid Tuhan, sebagai sahabat karya Tuhan, sudah dinubuatkan untuk melawan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Tapi saya masih berpikir, masih menganggap Yudas itu, kalau dia bertobat, dia tidak akan binasa. Tapi dia sudah memilih untuk mengkhianati Tuhan, untuk jatuh dalam dosa. Kita mesti perhatikan sini antara kemahatauan Tuhan dan kasih Tuhan. Tuhan tahu jalan hidup kita sebelum kita dilahirkan. Tuhan tahu rencana itu untuk kita itu adalah rencana yang baik. Tetapi Tuhan juga di dalam satu pihak adalah kasih. Kasih itu memberi kita pilihan. Kasih itu tidak pernah memaksa kita. Apakah teori predestination ini benar? Mungkin kita bicara sampai sini dulu, stop sebentar. Dan kita diskusi di sini, sebab ini penting sekali membuat kita fondasi yang benar antara kasih Tuhan dan maha taunya Tuhan. Mungkin ada yang mau coba untuk menjelaskan lebih jelas daripada saya mencoba jelaskan sekarang, atau mungkin ada pertanyaan. Saya beri waktu beberapa menit untuk ini. Kalau saya pikir dalam soal ini predestination itu adalah choice yang kita buat. Misalnya untuk Judas, ketika ia dimasuki oleh iblis, dia itu sebenarnya boleh memilih untuk tidak mengikuti, tidak membuka dirinya untuk dipakai menjadi antek-antek setan atau hantu atau whatever you call it, right? Tetapi yang harus kita ketahui sebagai anak Tuhan adalah ini. Setan atau si iblis itu tidak mempunyai kuasa untuk menguasai kita. Kecuali kalau kita itu membuka diri kita untuk dipakai oleh dia menjadi antek-anteknya. Ya benar. Jadi itu adalah it is a choice you have to make. Karena maka itu adalah kurang knowledge ya. Kita sebagai orang Kristen itu kurang knowledge. Kita kurang kenal akan Tuhan kita. Makanya hal gitu bisa terjadi. Tapi kalau kita kenal Tuhan kita, kita tahu bahwa kita itu kita bisa menyetop dia sebelum dia menguasai diri kita. Nggak tahu itu benar enggaknya. Apakah ini karena adanya juga free will?
Itu dia. Jadi That's it. That's why you have to Tuhan, make the choice. that's right, the choice. So it's Judas' choice. Jadi karena ada free will ini, jadi dia tapi berarti Tuhan memang membiarkan orang-orang yang mau menyeleweng gitu ya, seperti orang-orang Yahudi juga kan ya. Oh, that is kind of difficult to accept for me. Misalnya orang-orang Yahudi itu yang namanya Farisi, mereka kenal, mereka tahu. Tetapi kan mereka punya choice, is dunia. They choose they choose the earth. Things in the earth instead of the kingdom in the future. So because mereka punya penglihatan adalah dunia. Kalau anak-anak Tuhan itu punya penglihatan ada kingdom, kerajaan Tuhan in the future. Jadi ya itulah segala kedagingan yang kita punyai itu sebenarnya harus kita setiap hari kita harus babas, nggak boleh. Kita harus memaksakan diri kita untuk memilih yang mulia itulah, bukan dunia ini. Karena dunia ini kan tempat sementara. Kita punya itu destiny is later in the kingdom of God. I don't know if that's right or wrong, but that's benar. Ya? Thank you so much. Kalau kita melihat 2 Petrus 3 ayat 9, keinginan Tuhan adalah agar jangan ada yang binasa. Ya, betul. Tuhan maunya semuanya selamat. Tuhan tidak pernah predestined manusia untuk binasa. Tapi Tuhan tahu siapa yang akan binasa. Tuhan tahu, karena dia maha tahu. He is knowledgeable. Dia tahu siapa yang akan binasa, tapi dia nggak pernah predestined mentakdirkan orang untuk binasa. Jadi kita perlu mengerti hal ini dulu, sebab ini penting untuk kita berjalan dalam rencana Tuhan. Sekarang dari ayat 13, kita bisa belajar di situ. Tujuan dan rencana Tuhan adalah menyelamatkan dunia. Yang suasananya tadi Kino udah bilang, penuh kebencian, penuh huru hara, penuh violent, penuh segala sesuatu yang tidak dalam rencana Tuhan. Dan Bapa sudah mengutus Yesus, dan Tuhan Yesus mengutus kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat memandangkan dunia ini? How we gonna win this world? Percaya Tuhan sudah memperlengkapi, kita sudah di-equip dengan alat yang Tuhan beri. Ada 3 alat atau perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman. Sehingga kita bisa melampaui dunia ini dan juga untuk memenangkan dunia ini. Nomor 1 adalah ayat 13 itu, aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Equipment nomor 1 yang kita perlu adalah sukacita dari Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Kekuatan dan perlindungan kita adalah sukacita Tuhan. Dan itu adalah kekuatan kita. 8 ayat 11. Apa yang Tuhan inginkan supaya sukacita ini kelihatan adalah agar dunia bisa melihat bahwa kita orang yang penuh sukacita. Kita orang yang bukan hanya bahagia adalah sementara. Tapi sukacita independent situation. Atau duka, ada kecerahan dalam wajah kita. Ada sesuatu yang orang dunia ini melihat, you have something I don't have. The joy of the Lord. The joy of the Lord. Itulah kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita dan memenangkan dunia itu. Itu nomor 1. Boleh saya tambahkan di sini adalah yang nggak ditulis di sini adalah damai sejahtera. Damai sejahtera sebagai radar. Itu maksudnya damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita. Itu untuk radar agar kita mengetahui apabila kita pribadi ini salah atau enggak. Kalau kita salah dalam Roh Kudus, damai sejahtera itu pasti akan menegur kita. Itu untuk diri kita sendiri. Orang dunia nggak bisa lihat itu. Tapi sukacita Tuhan itu orang lihat. Body language kita di situ orang tahu, orang lihat. Tapi damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah radar atau dipanggilnya di sini memerintah agar kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Jadi ada 2 alat dalam hidup kita sebetulnya. Sukacita yang orang dunia lihat, tapi damai sejahtera ini yang kita alami dalam kehidupan kita dan tahu benar apakah kita salah atau enggak di hadapan Tuhan. Kalau kita damai, artinya kita ada kesalahan. Itu yang perlu kita tahu ya. Alat kedua adalah
ayat 19. Di situ dibilang supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan dan mempunyai kemampuan untuk hidup bersih dari dosa. Kita adalah ciptaan baru. Kita adalah anak Allah. Galatia 4, 5, 7. Sudah jadi milik Tuhan. Adalah bait Allah. Sudah mengambil bagian dalam kodrat ilahi Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 4. Tuhan sudah memutuskan kita, memisahkan kita dari dunia ini untuk menjadi orang yang Tuhan inginkan. Yaitu kudus. Itu alat yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Orang dunia ini melihat kita, kekudusan kita. Kita adalah orang yang benar-benar penuh integriti. Itu orang lihat, saudara. Itu adalah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita dapat memenangkan. Mana ayat 22, saya baca sini ya. Aku telah memberikan kepadamu mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Kita sudah diberi kemuliaan Allah untuk kita bisa survive dan memenangkan dunia ini. Apa artinya kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah atribut, karakter Tuhan, buah roh, keberadaan Tuhan yang kita sudah punyai sebagai anaknya, yang kita sudah dapati waktu kita lahir baru. Kita adalah ciptaan baru, saudara. Bukan lagi seperti dunia, tapi sudah baru dan bisa mempunyai kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua karakter Tuhan itu adalah available untuk kita. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan. Semua atribut Tuhan yang keberadaan Tuhan, yang karakter Tuhan, semuanya itu kita available untuk kita agar kita dapat menjalani apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita perlu mempunyai sukacita Tuhan dalam hidup kita, kekudusan Tuhan dalam hidup kita, dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita agar kita dapat memenangkan dunia ini. Bagaimana kita menjalankannya? Agar dunia percaya, agar kita menjadi satu. Itu ayat 21. Seperti Bapa dan Yesus bersatu. Kita berfungsi sebagai tubuh Kristus. Satu dengan Tuhan. Tuhan adalah kepalanya dan kita menjadi tubuhnya, menjadi contoh, menjadi teladan bagi dunia ini. Kita menjadi, gerejanya adalah bagian dari anggota Universal Church yang menjadi tubuh dari Yesus Kristus sendiri. 1 Korintus 12:20 mengatakan kita semua adalah tubuh Kristus. Yang penting adalah apa yang fungsi kita untuk dunia, agar dunia mengenal kita, agar dunia mengenal Yesus, agar dunia mengenal siapa Bapa. Pengenalan itu yang penting. Di Matius 7 ayat 21, kita mengenal Bapa, Bapa mengenal kita. Tanpa pengenalan tidak ada komunikasi, tidak ada connection, tidak ada relationship. Di mana kasih Tuhan dalam kita semuanya? Bagaimana kita memenangkan dunia ini? Dunia perlu mengenal Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan. Dan yang penting adalah terakhir, ayat 26. Kasih Tuhan ada di dalam kita. Sebab kasih ini mengalahkan segalanya. 1 Korintus 13 ayat 7. Kasih yang Tuhan berikan pada kita, yang ada di dalam kita ini, akan memenangkan dunia. Karena itulah yang bisa mengalahkan dunia ini. Kasih Tuhan. Saya ada satu kejadian teman saya, Brian, yang di Kebol. Ini Brian umurnya kira-kira 70 tahun, jadi kira 12 tahun lebih muda dari saya. Kalau saudara kesian, sebab kupingnya nggak ada. Kupingnya tuh hilang, gara-gara dia cancer. Jadi dia pun kacamatanya diikat pakai apa ya, pakai tali atau rubber kepalanya, sehingga dia pakai kacamata itu nggak ada kuping. Kesiannya dia sering diperlakukan oleh orang karena dia badannya handicap juga ya. Kalau dia main orangnya lebih jago, dia dianggap nggak setingkat deh. Lo lain kali jangan sama kita lagi. Tapi dia tetap ceria, saudara. Saya tanya sama dia, what make you so cheerful? Joy. The joy of the Lord is in me. The joy of the Lord is in me. Dia bilang, kesukaan dalam Tuhan, sukacita Tuhan itu ada dalam hatinya. Itulah kekuatan dia. Sehingga dia bisa menghadapi dunia ini dalam segala keberadaannya, tanpa kuping,
Mukanya itu lebih tua dari saya tampaknya, biarpun lebih 12 tahun lebih muda dari saya. Tapi badannya, semuanya, segala macamnya, sehingga diperolokkan oleh orang-orang sekelilingnya. Tapi dia tetap di dalam Tuhan. You know why? Karena dia mempunyai Allah, Tuhan di dalam dirinya. The joy of the Lord is in me. Inilah pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini, agar kita menjalankan misi Tuhan, memenangkan dunia dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Dan mengatakan pada Tuhan, Lord, thank you Lord, for the joy of the Lord is in me. Menjadi kekuatan kita. Terima kasih, mungkin ada yang mau tambahkan atau meneruskan, mempertanyakan apa yang saya baru bicarakan. Memang ini semua susah, kayak Pak Sulio pernah juga ngomong kayak yang lalu tuh sambungannya. Sebenarnya di dalam Tuhan itu ya, saya berasa, kalau kita tuh lack of understanding karena firman, mengenal firmannya dan kebenarannya, kita tuh lost sebenarnya. Maka itu kekudusan tadi sudah disinggung, perlu sekali. Sebab kekudusan itu benar, tadi dikatakan tuh bisa merubah pikiran kita, perbuatan dan kelakuan kita. Itu dari kekudusan. Sebab kalau tidak, kita itu akan yang itu semua, kita kayak dunia ini, kita bisa ke bawah. Ya, kita tuh tidak boleh ke bawah kepada hal-hal yang demikian. Jadi pelajaran ini sungguh kalau kita perhatikan tuh, kalau saya baca tuh saya lihat supaya kita semua ini begini, gini. Tuhan maunya supaya kita jangan dibohongin sama iblis. Ya, itu sebenarnya jawabannya itu semua supaya kita seperti Yesus. Supaya kita melihat kebenaran. Supaya kita itu nanti menjadi saksi membawa lain orang bisa ke Tuhan. Nah, itu ngomongan tadi semua share dari Sung Yong. Kita tuh mesti the joy of the Lord. Itu memang termasuk kasih itu mesti ada di dalam kita. Kalau kita renungkan semua ayatnya ini, kita tuh lack of understanding of, maksudnya tuh pengertian. Tuhan tuh maunya kita bersama dengan Yesus, Yesus juga bersama dengan Bapa. Ya itu aja lah, kita mesti bersatu dengan Yesus, Yesus saja bersatu dengan Bapa. Ya itu aja yang saya tangkepin tuh, harus kita pinter di dalam ayat-ayat Ya, ini. saya mau bilang ya, itu semua kalau kita dekat sama Tuhan, sama firman Tuhan, semuanya nggak bakal terjadi. Jadi seperti Hosea 4:6 bilang, My people is perished because lack of knowledge. Jadi kita semua mesti tahu tentang firman Tuhan, dan dekat sekali sama firman Tuhan. Jadi kita selalu pasti di guide sama Tuhan. Jadi nggak bisa bikin salah. That's the one of the keys. Ya. Saya mau tambah sedikit, boleh? Boleh. Ini kalau lihat dari satu keseluruhan sejak saya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya. Ini kan satu kesatuan, satu perikop, doa syafaat, doa Yesus untuk murid-muridnya. Waktu pelajaran yang dulu saya sudah pernah mention atau saya sharing, itu sebetulnya dari 1 sampai 26 itu dibagi 3. Ini doa syafaat, jadi 1 sampai 8 itu bagi diri Tuhan Yesus sendiri, dia berdoa kepada Bapa untuk dirinya sendiri. Ayat 9 sampai 19 itu untuk murid-muridnya. 20 sampai 26 itu doa Tuhan Yesus bagi orang percaya. Tadi Ko Sun Yong startnya di 12. Padahal kan 14 ya, tapi saya baca 12 nggak apa-apa. Ko Sun Yong startnya 12. Justru di sini menyinggung tentang banyak ada orang yang takut gitu loh. Kan kalau dikatakan ada kata-kata selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, ya. Waduh, kalau dengar begini saya dipilih atau enggak, atau ditentukan untuk binasa atau enggak, itu yang banyak menjadi pembicaraan para teolog-teolog gitu. Tapi kalau kita lihat lagi tadi ayat 12 ya, itu sebetulnya bagian doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Jadi ayat 9 sampai 19 itu doa syafaat untuk murid-muridnya. Jadi kalau kita baca ya, kalau saya baca lagi ya, selama aku bersama mereka, ayat 12 ya, merekanya itu mereka 12 murid-muridnya, atau murid-murid yang ada di situ ya, aku memelihara mereka dalam namamu. Merekanya murid-muridnya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, murid-murid yang ada di situ. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, maksud dari 12 ini adalah Yudas. Kenapa Yudas? Ini kalau lihat Yohanes 17, kalau kita back ya,
konteks daripada Yohanes 17 ini, kalau kita lihat sebelumnya ayat Yohanes 16, Yohanes 15, Yohanes 14, Yohanes 13. Nah, Yohanes 13 itu perikopnya itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Coba deh buka Alkitab Yohanes 13, baca perikopnya. Yang pertama, Tuhan Yesus basuh kaki murid-muridnya. Kemudian, perikop kedua, Yesus memperingati Yudas. Perikop yang ketiga, perintah baru. Perikop keempat, Yesus memperingatkan Petrus. Jadi dalam Yohanes 13 itu ada dua peringatan. Yang satu kepada Yudas, yang satu kepada Petrus. Ya. Kemudian masih tuh, di situ masih di rumah itu pada waktu masih Tuhan Yesus sama murid-muridnya, ada perikop rumah Bapa ya di Yohanes 14. Kemudian Yesus menjanjikan penghibur. Kemudian Yohanes 15 ada perikop pokok anggur, udah perintah saling mengasihi. Kemudian ada perikop dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kemudian Yohanes 16 bertekun. Kemudian ada pekerjaan penghibur. Kemudian Yohanes 16 perikop yang ketiga ada duka cita mendahului kemenangan. Nah, kemudian baru masuk Yohanes 17 ini doa untuk murid-muridnya. Jadi itu ada konteks ya, kita mesti lihat semuanya nih posisi Tuhan Yesus ada di mana pada saat dia membacakan Yohanes 17 atau dia share tentang doa. Ya, jadi sekali lagi 17-12 itu yang dikatakan selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, ini ditujukan kepada Yudas supaya genap yang tertulis dalam kitab suci itu ada di Mazmur 41 ayat 9. Coba kita lihat di Mazmur 41 ayat 9. Ada 9 terus ada kurung gitu ya, 41 ayat 10. Jadi bisa 9, bisa 10 ya. Dikatakan begini, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Itu penggenapan nubuatan dari Mazmur 41 ayat 9. Benar kan yang makan roti? Tadi kalau kita lihat konteksnya, ini ada di saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Yang 17 kan pada saat dia membasuh kaki murid-muridnya, kemudian selanjutnya ya. Jadi di situ penggenapannya nubuatan tentang pengkhianatan Yudas ya. Kalau kita lihat di situ ada dua tokoh. Kalau kita dari saya back ke Yohanes 13, itu sebetulnya ada dua orang loh yang diperingatkan Tuhan Yesus loh. Yudas dan Petrus. Ya. Jadi sudah ada dua orang, calonnya siapa nih yang mengkhianati, ya kan? Jadi yang Yudas dan Petrus. Tapi Yudas itu yang tadi sudah dikatakan dia sudah ada sudah diberi kesempatan sebetulnya menyesal, tapi sayang menyesalnya itu dia selanjutnya dia bunuh diri. Tapi Petrus dia juga mengkhianati 3 kali kan, tetapi dia minta ampun gitu ya. Jadi poin saya itu yang ayat 12, Tuhan Yesus sudah menjaga mereka, murid-muridnya. Ya, tidak ada yang binasa selain yang sudah digenapkan dalam kitab suci. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita ditentukan atau dipilih, ditentukan untuk binasa? Nah, coba ya tadi kan tentang murid-muridnya. Saya tertarik sama ayat 20 ya. Tadi kan dia yang tadi saya katakan sampai ayat 19 itu kan murid-muridnya. Nah, mulai start 20 itu doa syafaat untuk orang-orang percaya bagi saya dan semua yang hadir di sini ya. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Maksudnya itu dan bukan untuk 12 murid ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, pemberitaan daripada 12 murid, supaya mereka semua menjadi satu, mereka semua itu jadi murid-murid kita semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kita lihat merekanya ini siapa? Mereka 12 murid atau mereka itu termasuk murid-murid dan kita. Ini kan doa Yesus kepada Bapa ya. Jadi kita bisa melihat memang perlu perlahan-lahan gitu ya. Jadi kita lihat bahwa kita percaya Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut bahwa kita sudah selamat. Tetapi sekali lagi, ada lagi warning ya, kalau kita lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini coba supaya kita sama-sama tahu kalau Matius 7 ayat 21 23 ya. Matius 7 ayat 21 23 mana? Bukan setiap orang yang berseru. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Ini sebetulnya warning kalau menurut saya Tuhan tuh ingin ya. Di sini kan bukan ditujukan dia bicara, Tuhan Yesus bicara bukan untuk orang-orang yang tidak percaya. Ini malahan kalau saya lihat bukan bernubuat orang-orang yang mengenal Tuhan gitu ya, yang bernubuat demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat ya demi namamu, demi nama Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengenal. Kenapa? Dibilang di sini ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini poinnya. Apa itu melakukan kehendak Bapa di surga? Bukan kegiatan kita ke gereja, bukan kegiatan kita ikut Holy Communion, bukan kita ikut aktif atau apa, tetapi kita melakukan kehendak apa? Hidup di dalam kasih dan kebenaran. Kita menyerahkan diri kepada Kristus, kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kita perbuat? Yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Kita sudah diselamatkan, kita menjangkau jiwa-jiwa dengan apa yang kita punya. Nggak harus khotbah, nggak harus kita melayani. Apa yang kita bisa sampaikan hati Bapa. Hati Bapa adalah hati yang compassion, yang mengasihi orang-orang. Orang yang belum kenal kita perkenalkan Tuhan Yesus. Nah itulah ya. Jadi kita nggak perlu takut kalau kita sudah melakukan kehendak Bapa, kita nggak usah takut bahwa kita selamat nggak diselamat, kita ditentukan atau dipilih predestinasi atau destinasi itu kan seperti kayak teolog ya. Jadi kayak pemahaman dari beberapa ini. Tapi kalau kita di sini kita baca, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya, itu aja yang saya tambahkan ya. Jadi kita tidak perlu takut kita dipilih apa enggak. Tapi kalau kita melakukan kehendak Bapa, ya itu dia. Jadi kita perlu untuk senantiasa kita berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa yang mengasihi murid-muridnya, mengasihi orang-orang percaya gitu. Jadi ya kita perlu untuk senantiasa kita berdoa, kita senantiasa selalu tanya pada Tuhan apa yang perlu kita lakukan. Itu aja, itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih. Oke, saya juga mau tambahin sedikit, tapi saya takut udah kebanyakan ini ya. Tadi yang seperti Pastor Liu bilang, bahwa kita tuh perlu hidup dalam kebenaran, di dalam kasih. Nah, makanya biblical unity yang Tuhan maksudkan dengan kesatuan itu apa? Nah, kesatuan yang Tuhan maksudkan itu berpusat dalam Kristus, di dalam kebenaran dan firman-Nya. Jadi kalau kita mau lihat firman Tuhan itu diambil dari Efesus, tapi ini Efesus 1 sampai 16 itu kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda. Tapi saya cuma mau fokus itu di Efesus 4, 15 dan 16. Coba yang bisa baca Efesus 4 ayat 15 dan 16. Sebab di dunia ini banyak orang juga bisa business partnership, bersatu, tetapi karena mereka mempunyai tujuan sama ambisi yang sama kan. Jadi tapi tujuan kita bersatu dalam gereja itu ini harus di dalam Kristus, di dalam kebenaran dan kasih-Nya. Oke, Efesus 4, 15 dan 16. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke, di sini kebenaran dan kasih itu kalau kalian baca semua itu berulang-ulang ya. Jadi kita melihat bahwa yang penting itu kita harus hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan Yesus. Itu yang kita bisa jadi bersatu. Sekarang kebenaran yaitu firman Tuhan. Jadi itu sendiri Yesus kan berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, ya kan? Jadi kita itu bisa menjadi satu itu seperti tadi Arvia juga ngomong, firman Tuhan itu udah jangan nggak lain-lain lah. Apa itu sebabkan dikatakan hanya dengan firman Tuhan kita bisa menjadi kudus. Dan di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan bahwa hanya dengan kekudusan kita bisa melihat Tuhan. Ya kan? Saya jadi ingat dulu Sun Yong sering bilang, jangankan dekat sama Tuhan, melihat pun orang kalau nggak kudus nggak bisa lihat Tuhan. Jadi jangankan mau datang ke Tuhan, apa melihat pun enggak. Jadi ini Ibrani 12:14 mengatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Ya kan? Dan lagi juga kita belajar di Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita itu bisa mempunyai iman karena pendengaran akan firman Kristus, bukannya kita semedi di gunung, tapi hanya dengan firman Tuhan kita firman itu timbul ya. Jadi di sini kita ngelihat bahwa nggak bisa ada hal lain kecuali itu dua, harus berdampingan. Mengapa harus berdampingan? Karena kasih itu juga penting. Ada satu, saya pernah dengar firman Tuhan, ada seorang pastor bilang, itu tuh harus berdampingan seimbang. Sebab kalau cuma kebenaran tanpa kasih, kadang-kadang itu kayak kita tuh kalau surgery tanpa, apa namanya, itu yang obat bius. Ya, anestesi, ya. Ya, sebabnya kita tahu bahwa firman Tuhan kan juga dibilang seperti pedang tajam bermata dua, menusuk amat dalam. Jadi kalau ibaratnya tuh kayak orang tuh disurgery buat kebaikan, buat kesembuhan, tapi kalau nggak tanpa anestesi kan kasihan sekali. Nah, jadi kebenaran itu firman Tuhan, yaitu kebenarannya, kasih itu kayak anestesi. Jadi jangan kita tuh terlalu tajam lah menusuk. Tapi kasih tanpa kebenaran juga, tadi yang saya udah bilang, hanya dengan kebenaran kita bisa kudus, bisa punya apa itu iman. Sebab kalau kita lihat juga di 1 Korintus 13, itu tadi sebelum lagunya yang Tina pimpin. Nah, tapi ini 13 dari 1, 2, 3. Oke, siapa yang mau baca? 1 Korintus 13, 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oke, jadi sekarang dibilang malahan iman, kayaknya di antara kita belum ada ya punya iman yang bisa memindahkan gunung. Udah ada? Masih dalam ini penyempurnaan ya, proses. Tapi even kita udah punya tapi nggak punya kasih, sama sekali tidak berguna. Jadi makanya saya bilang antara kebenaran dan kasih itu harus seimbang di dalam Kristus gitu ya. Nah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, bahwa unity itu mesti datang dari Allah. Seperti yang makanya tadi kan yang sudah dibaca di 17, 21, 22, mereka menjadi sama seperti engkau di dalam aku di dalam engkau. Lantas juga seperti kita adalah satu, ngomong tentang Trinity. Jadi tadi di ayat di apa itu Yohanes 17, 21, 22. Ini kerukunan, unity itu mesti datangnya dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita buka di Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang ada sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, amin. Unity itu dikaruniakan oleh Allah, tetapi di Efesus 4 ayat 3, saya yang baca deh ya, Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tuhan yang berikan, kita harus berusaha memelihara. Makanya kita melihat di dalam Bible, di dalam Kingdom of God, ini semua selalu Tuhan, sumbernya Tuhan. Seperti mulai dari Kejadian, Tuhan memberikan Taman Eden. Manusia nggak ada modalnya, Tuhan berikan 100%. Dari Tuhan, ya kan? Tapi sesudah Tuhan berikan, di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan mengambil manusia itu, menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Juga dengan keselamatan.
Keselamatan itu kan dibilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, kita nggak ada modal di situ. Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Benar kan? 100% dari Tuhan. Tapi di Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Tadi yang Pastor Liu sudah ngomong berapa kali bahwa kita harus taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan memberikan, tetapi kita selalu harus memeliharanya. Jadi kita nggak enak-enakan, oke, pokoknya sekarang saya mau ngapain aja. No. Kita juga harus. Ya, oke, cuma itu aja saya mau tambahin. Masih ada pertanyaan nggak nih sama yang pendengar-pendengar? Tanya dong nih, ada kesempatan. Semuanya udah pinter. Udah pada pinter, puji Tuhan. Jadi kalau nggak ada, kita itu benar-benar dikasihi Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak mengasihi kita nih nggak kayak gini. Kita mempunyai waktu, kita mempunyai sukacita di dalam mendengarkan ini semuanya, dan juga belajar untuk memelihara apa yang difirmankan Tuhan. Amin. Semuanya kan bilang amin. Jadi dalam sekali kalau saya perhatikan ya, it is not an easy task, but it is by grace of God that we can do it. We are privileged. Jadi, you have to honor His privilege for us because He loves us so. And what is the way for you to give back to Him? Love Him back. Give Him all the glory that is His. Karena dengan demikian, there is iman and kebenaran that is jalan bersama. Di dalam Tuhan is always the joy that we need in life. Always the peace. And all by His grace. Nothing is your work. Because without Him, seperti Adam dan Hawa, kita bisa jatuh. Seperti Yudas, kita bisa jatuh. Jadi saudara-saudara, saya kira pelajaran ini begitu dalam. Kiranya nanti kalau kita udah tutup ini semuanya, kita simak dalam-dalam. Where can I grow? Where can I go deeper? Karena itu yang Tuhan mau. Bahwa kita itu seperti tumbuhan selalu mau go deeper dan mau berbuah. Setuju? Kok pada diam? Setuju. Oke, mari kita. Sekarang ini tadi 7 menit lagi, tapi sekarang udah tinggal 2 menit nih. Iya benar. Itu satu poin yang bagus tadi. Tina juga bilang kalau Tuhan tidak mengasihi kita itu cepat hancur. Misalnya aja kayak baby, nggak pernah dipegang, nggak pernah digendong, nggak pernah, dia mati. Orang yang lemah, terutama orang yang sakit, tidak pernah diladenin. Kita kan kurang senang ngomong sama orang sakit. Itu orang sakit bakal cepat mati. Sebab kalau tanpa kasih, kita itu bakal rusak. Ya. Terima kasihlah semuanya. Kita belajar banyak sekali. Tabiat kita semuanya itu yang kebenaran yang harus kita jaga di dalam Ya, Tuhan. terima kasih Tina Kobeng, Somi, Pastor Liu, Arvia yang tadi udah. Kita senang semua belajar. supporting each other di sini. Itu yang penting ya. Supaya Itu kita maju. menunjukkan unity. Betul. Maju bersama. Saya mau nanya sebentar ya. Sure. Dari tadi saya udah nungguin. Saya lagi mikir sejak tadi lagi Pastor Liu baca itu Matius 7 ayat 21. Is it right? Matius 7 21 23. Di situ sebetulnya dalam pikiran saya, I mean, I don't know whether I'm right or wrong. Probably I'm wrong. Di situ dibilang bahwa Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Dia nggak bilang, ayat 23 terutama, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah. Never. Bukannya orang yang udah kenal tapi jadi nggak kenal. So Tuhan bilangnya aku nggak pernah mengenal kamu. Jadi sebetulnya ini bukan orang yang kepelarak, tapi orang yang is a false prophet.
I don't know, that's what I was thinking. Karena dia bilang dia mengadakan mujizat ini, itu. Tapi akhirnya Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. That's right. Anybody want to comment on that That is right. That's question? right. Is it somebody who just saying, you are my Lord, but really is not? Yeah. That's Because right. Tuhan bilang, Tuhan bilang aku gembala yang baik dan aku mengenal nama-nama domba-dombaku. Jadi God knows us as we know Him. Sekarang tapi Tuhan bilangnya, aku tidak pernah mengenal kamu. I never know you. So, Nggak pernah jadi domba. jadi dia Pastor Leo udah sebetulnya siap is itu. not his sheep Bukan because berarti. he doesn't know him. Oke, Or he doesn't know the person. ya, sekarang kita mesti tahu terminologi Tuhan. Kalau Tuhan bilang mengenal, itu mengenal Itu secara personal. intimate. Kalau secara apa itu Knowledge. Tuhan tahu segala-galanya. So berarti Tapi ini yang Tuhan ngomong mengenal. Seperti yang dia bilang di Yohanes 17 ayat 3, bahwa kehidupan kekal adalah mengenal Allah Bapa dan Yesus yang diutus oleh Bapa, kan? Yang kita pernah, yang waktu tahun lalu yang di Sal Group, ya kan? Itu kan. Oke, kita lihat 17 ayat 3 ya. Yohanes 17 ayat 3. Ini dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini yang Tuhan maksud dengan mengenal. Ya, mengenal yang artinya intimate. Yang kalau orang bilang sebetulnya intimate-nya itu artinya intimate kayak suami istri. Iya. Sebabnya waktu kalau kita lihat di Kejadian, dibilang Adam dan Hawa pokoknya mengenal each other, makanya keluar anak. Jadi mengenalnya intimate. Jadi yang Tuhan maksud di 7:21 itu sama 22:23 yang tadi Boklan ngomong, aku tidak pernah mengenal. I don't know you intimately. Don't know you. Ya. Tapi mengenal itu bahasa Tuhan itu. Bukannya mengetahui, tapi mengenal. Nah, sekarang ada orang bilang, loh, kok Tuhan nggak pernah kenal, kok dia bisa bikin karunia? Oh, setan bisa. bikinkan. Ya. So berarti dia false prophet dong. So it's not a real false. It's not a real prophet. Iya, even Jadi kan orang-orang yang mengadakan mukjizat itu sebetulnya bukan yang tidak mengenal menganggap Tuhan Tuhan. sebagai dia punya Lord and Savior. Yes. So that's the Yes. reality is. Ya, Jadi amen. makanya Tuhan bilang, I do not know you. Tidak pernah. Because tidak pernah. Bukannya aku sekarang tidak mengenal kamu, tapi aku tidak pernah. I never know you. So means they never been really part of the shepherd of God. Sebabnya sebetulnya kan di 2 Korintus 11 ayat 14 kan juga ditulis bahwa setan bisa menjadi ya malaikat terang. 2 minggu lagi apa ayatnya? Udah. Jadi Udah. sorry, udah jadi Boklan gimana? Cukup. That's what I think. Ya, oke. Saya ngertinya karena dia bilang tidak pernah. Bukannya aku sekarang tidak mengenal kamu, but aku tidak pernah mengenal kamu. I never know you ever. Because he is the good shepherd. Iya, di ayat 23 itu kan aku tidak pernah mengenal kamu. Dia tidak menulis aku tidak tahu siapa kamu. Beda kan antara tahu sama mengenal? Beda kan? Iya. Ya. Jadi kalau saya tahu misalnya Ko David, tapi saya tidak mengenal Ko David secara intimasi sama dengan Tuhan. Ya, mengenal itu berarti kita memiliki hubungan yang intim dan pribadi. Jadi tapi memang sih kalau dilihat Matius 7 yang tadi itu ini kan perikop tentang hal pengajaran yang sesat. Jadi memang ini ditujukan kepada nabi-nabi palsu. Memang tadi Inga sudah dikatakan ada serigala berbulu domba, ya. Mereka tidak hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Dan memang kalau kita lihat itu, ya ini hubungan rohani yang intim lah ya, gitu loh. Jadi ya itu. Jadi refleksinya sebetulnya kita
lihat bahwa kekristenan itu bukan soal penampilan ya. Kita misalnya udah menyembuhkan, kita melakukan sesuatu ya. Jadi bukan soal penampilan luar, tapi bukan juga hasil aktivitas rohani, kita bisa melayani, kita bisa apa bukan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti kita melayani, pasti kita mendoakan ya. Pasti kita mengenal umat-umatnya Tuhan secara pribadi. Jadi kita ada hati compassion, itu loh, itu yang ininya. Jadi bukan soal penampilan luar, tapi kalau kita mengenal pribadi Tuhan, kita otomatis kita tahu hatinya Tuhan, itu loh. Itu aja sih yang saya pengen Ya. tambahkan ya. Terima kasih. Just for your information, di retreat juga diomongin, ada pertanyaan, kalau kita intim, ngapain kita? Ada yang bilang cium-ciuman. No, jawaban nggak ada yang bisa tahu. Akhirnya dibilang melekat. Nah, melekat. Jadi kita mesti sama Tuhan itu melekat. Nempel. Itu jawabannya. Jadi kita juga belajar waktu itu di retreat. Thank you. Ya, oke, semua sudah puas. Ya, Good. Sekarang yang belum puas si Susi. Udah. Waktunya dia sekarang. Mau nutup doa dulu dong. Betul. Ya. Thank you for diingetin. Oke, Tina, silakan. Oke. Bapak yang kudus, Bapak yang sangat kami hormati dan sangat kami kenal sebagai pribadi Tuhan yang betul-betul berdaulat atas kehidupan kami, Bapak. Kami merasa diberkati sekali hari ini. Dengan hadirat-Mu, dengan percakapan yang ada di antara kami, berkati kami Tuhan, agar kami dapat terus-menerus melekat kepada Engkau di dalam pengetahuan kami, alat kami akan Engkau, karena Engkau begitu penting, begitu berarti dalam hidup kami. Dan biarlah semua ini Tuhan boleh menjadi bekalan hidup kami di hari-hari yang akan datang. Kami mengucap syukur untuk mereka yang hadir di sini, dan kiranya kami boleh bertemu lagi dalam 2 minggu kemudian dalam wahana yang sama, yaitu wahana Zoom tanggal 27 Agustus. Bapak, terima kasih akan hadirat-Mu dan berkat-Mu, dan kami sekarang akan menutup acara ini dan meneruskan dengan acara exercise dengan Susi. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for your compassion and love. We are privileged to be calling ourselves sons and daughters of your kingdom. Thank you, Father. In Christ Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Tina. Thank you, Ingat ya, Tina, Suryo. jangan lupa. Ya, I remember. Ya, thank you semua, kita bersemangat. Thank you. Ya, Oke, Susi. pamit ya. Silakan siapa yang mau tinggal untuk Susi exercise, please.